Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena taufiknya dan karena nikmat-nikmatnya kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama', atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu dan perbaikan masyarakat secara umum, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan as-satru wal hijab, yaitu tentang menutup aurat dan berhijab. Kita baca kata beliau yang pertama, targhibul bint fi sitri atau fi satri mundu as-sighar. Kata beliau, seorang muslim hendaklah menganjurkan, memotivasi, mendidik anak perempuan untuk menutup dirinya atau menutup auratnya sejak usianya masih kecil. Litaltazimahu fil kibar, sehingga dia akan pegang terus pendidikan ini sampai ketika dia dewasa. Maka dia dibiasakan, meskipun memang hukumnya belum wajib, namun dibiasakan untuk menutup aurat, ya, dibiasakan untuk tidak bermudah-mudahan menampakkan aurat, bahkan mungkin kepada bapak sendiri, ya, kepada saudara laki-lakinya. Ya, berapa banyak diantara orang tua kita dapati anaknya bermudah-mudahan atau dibiarkan, mungkin telanjang, hujan-hujan di mana? Hujan-hujan di teras di kampung, ya kan, hujan-hujan nggak pakai baju, ya, kelihatan auratnya, betul masih kecil, ya, tapi sejak dini sudah dididik. Apalagi kita dapati dunia sekarang, naudzubillah, banyak predator-predator yang, ya, banyak kasus-kasus anak-anak kecil yang usianya masih dini dilecehkan. Ya, maka tentu orang tua punya perhatian untuk mendidik anak-anaknya agar menutup auratnya dari lawan jenis, meskipun itu kepada saudaranya atau kepada ayahnya sendiri, supaya nilai ini dipegang sama dia sampai ketika dia sudah dewasa. Kata beliau, fala nulbisuha al-qasir minats thiyab. Di antaranya adalah dengan kita tidak memberikan pakaian kepada putri kita, pakaian-pakaian yang ketat atau pakaian-pakaian yang minimalis, ya, pakaian yang terbuka auratnya, yang kelihatan pusernya, atau pakaian yang mungkin modis-modis lah, ya, kan lucu Ustaz. Iya, enggak, sudah sekarang kita lebih mengkhawatirkan
tentang anak kita daripada buat sekedar lucu-lucuan saja. Ya, berikan kepada mereka pakaian-pakaian yang baik. Walal bantal wal qamis bimufradihima li'annahu tushbihu birrijali wal kuffar. Ya, tidak pula memberikan kepada mereka pakaian-pakaian seperti celana panjang, ya, bantal, ya, atau juga pakaian yang menyerupai komis atau gamis yang menyerupai laki-laki atau menyerupai orang-orang kafir. Ya mungkin kalau buat di rumah, buat pakaian tidur, pakai baju tidur, oke lah. Tapi untuk keluar rumah, ya hendaklah mereka benar-benar dipakaikan pakaian-pakaian wanita. Ya, dipakaikan kepada mereka pakaian-pakaian wanita, tidak dipakaikan kepada mereka pakaian-pakaian yang di situ ada unsur menyerupai laki-laki. Anak laki-laki juga demikian. Ya, jangan dibiarkan mereka memakai pakaian-pakaian yang ada unsur menyerupai wanita. Ya, lama kelamaan anak laki-laki itu akan tumbuh menjadi seorang yang sering kita dapati tulang lunak. Ya, itu kecilnya dari situ. Dibiarkan dengan pakaian-pakaian wanita atau dibiarkan dengan apa istilahnya? Ya, gemulai-gemulai, ya, menirukan wanita, dibiarkan sama orang tuanya. Lama kelamaan itu menjadi sebuah sifat yang melekat pada dirinya sehingga dewasanya jadi laki-laki tulang lunak. Apa bahasa kita? Hah? Body. Iya kan? Bukan banci. Kalau banci memang dia merubah dirinya menjadi wanita. Ini enggak. Ya, itu memang merubah gendernya menjadi wanita. Enggak, ini beda. Dia itu masih maskulin. Kita dapati ada laki-laki itu yang masih maskulin, badannya, jenggotnya gitu. Tuh, tomboy kalau untuk perempuan. Laki-laki gemulai. Antum ini mufrodatnya aneh-aneh antum. Enggak, bukan banci yang memang merubah jati dirinya, entah mungkin dia berdandan seperti wanita, pakai make up, rambutnya panjang, kemudian pakai pakaian wanita. Enggak, dia masih pakai pakaian laki-laki. Dia masih penampilannya itu masih maskulin, tapi iya gemulai, endel. Ya, itu tulang lunak kalau kita teman-teman biasa nyebutnya itu, wah ini laki-laki tulang lunak. Ya, karena dibiasakan gitu. Dibiasakan dari kecil gumbulnya itu mainnya sama anak-anak perempuan, itu bahaya. Ya, gumbulnya mainnya sama anak-anak perempuan. Nah, ini lama-kelamaan sifatnya teman-temannya itu akan mewarnai dia sehingga dia pun gemulai seperti perempuan, manja seperti perempuan, cengeng seperti perempuan. Maka jangan dibiasakan anak-anak kita masih kecil bersahabat bermain dengan lawan jenis meskipun masih kecil. Ya, mungkin dalam batasan-batasan tertentu ya wajar. Tapi kalau intens, ya anak laki-laki kita bermain intens dengan circle-nya dia perempuan semua, wanita semua, ini menjadikan anak laki-laki ya jadi gemulai tadi. Ya, atau naudzubillah nanti bisa sampai merubah kelaminnya, waliyadzubillah. Demikian sebaliknya, anak perempuan tapi gumbulnya sama anak laki-laki. Nah, itu baru jadi tomboy. Ya, suka pakai pakaian anak laki-laki. Ya, nanti motornya itu wah, bukan motor Vario, bukan Scoopy nanti yang dinaikin sama dia, Ninja nanti. Nah, iya CB apa itu, perempuan. Nah, cuman kalau di negeri kita ada kebalikan. Kalau laki-laki yang gemulai seperti perempuan itu dianggap perilaku yang menyimpang, perilaku yang menjijikkan, bahkan tidak disukai sama orang. Ya, laki-laki yang gemulai tadi itu. Berbeda dengan perempuan yang tomboy. Ya, perempuan yang tomboy di negeri kita masih dianggap apa? Keren. Iya, dianggap keren. Wah, keren ini. Padahal ya sama saja sebenarnya hukumannya. Ya, tapi stigma orang-orang di negeri kita itu kayak gitu. Ya samalah seperti kalau ada perempuan jalan sama perempuan, ya kan, gandengan tangan. Orang ngelihatnya apa? Biasa gitu. Laki sama laki gandengan tangan, wah bahaya itu. Balangi waktu enak.
Kemudian kata beliau, wasababun li fitnatis syabab wal ighra. Yang demikian itu kalau kita berikan kepada anak perempuan pakaian laki-laki, itu bisa menyebabkan fitnah ya bagi para pemuda-pemuda. Wa alaina an na'murahum biwad'i mandil ay ghita ala ra'siha mundu as-sabi'ah min umriha. Maka wajib bagi kita para orang tua untuk memerintahkan anak kita mengenakan mandil, ya mandil penutup kepala, ya di atas kepalanya sejak usia 7 tahun dari umurnya dia. Wa bitaghtiyati wajhiha indal bulugh, dan untuk menutup wajahnya ketika dia sudah baligh. Ini meskipun ada khilaf tentang hukum niqab atau hukum cadar, ya, namun kita lebih condong kepada pendapat, meskipun kita lebih condong kepada pendapat sunnah tidak wajib, namun sangat ditekankan. Ya, terlebih di zaman-zaman seperti sekarang, ya terlebih mungkin anaknya punya paras wajah yang cantik, yang menarik, maka untuk menghindari fitnah lebih baik ditutup. Ya, atau kalau mungkin sekolah misalnya, nggak boleh Ustadz sekolah pakai cadar, ya mungkin bisa pakai masker. Intinya sebisa mungkin untuk mengurangi fitnah, ya sebisa mungkin untuk menolak pandangan lawan jenis, ya supaya tidak menjadi fitnah. Wabil libasil aswatis satir at-tawil, al-fatfadi alladhi yahfadu syarafiha. Kata beliau, dan juga ketika dia sudah dewasa, kita pakaikan kepada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita dengan pakaian hitam yang menutup dan yang panjang. Ya, pakaian hitam yang menutup, yang panjang, yang bisa menjaga kemuliaan dia, bisa menjaga kehormatan dia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya bukan masalah warna hitamnya, enggak. Tapi memang warna yang ini ada hikmah di balik itu, meskipun tidak ada dalil khusus secara spesifik harus warna hitam, enggak. Tapi warna yang istilahnya bisa menolak pandangan laki-laki, dan juga fungsinya supaya wanita-wanita tidak betah di luar. Ini kalau Anda perhatikan, kenapa kalau di Arab sana, di Saudi sana, laki-laki pakaiannya apa? Putih, perempuan pakaiannya hitam. Karena pakaian putih membuat laki-laki betah di luar. Karena warna putih itu apa? Menolak panas. Ya, berbeda dengan warna hitam. Warna hitam itu menyerap panas. Sehingga kalau wanita keluar rumah, itu semakin kepanasan, semakin tidak betah di luar, sehingga mereka kembali ke rumah. Sedangkan laki-laki dengan pakaian putihnya, dia dibikin betah, dibikin nyaman di luar. Ya, untuk dia bekerja mencari nafkah. Tapi di lain sisi, pakaian hitam tersebut memang tujuannya untuk menolak pandangan. Makanya tidak benar kemudian seorang pakai pakaian-pakaian yang mencolok. Ya, betul, pakai pakaian syar'i warnai pink. Ya, kan cute Ustaz. Ya kan, imut-imut pakai pakaian pink. Enggak, pakaian pink mencolok. Ya, atau pakai pakaian kuning, ya, hijau, ya, atau bahkan warna-warni, atau bahkan motif-motif, misalnya ada kembang-kembangnya, ada apa gitulah. Ya, ini nggak benar. Ya, cukup hitam polos saja. Karena memang tujuan pakaian wanita ini adalah untuk menolak pandangan, bukan malah untuk menarik pandangan. Ya, makanya sering kita sampaikan, jilbab, pakaian syar'i wanita itu semakin meningkatkan kecantikan atau semakin menurunkan kecantikan? Hah? Harusnya menurunkan. Tapi lihat fungsi jilbab, ya, fungsi pakaian-pakaian wanita sekarang, mereka ngejarnya itu supaya semakin meningkatkan kecantikan, semakin meningkatkan penampilan. Nah, ini sudah dari awal sudah salah fungsi, sudah mental duluan sama tujuan disyariatkannya jilbab itu. Seandainya jilbab itu fungsinya adalah untuk semakin meningkatkan kecantikan wanita, maka pasti para biduan-biduan wanita, mereka pasti pakai jilbab semua. Karena mereka ingin supaya tampil apa? Tampil cantik. Mereka ingin supaya tampil all out, tampil cantik, supaya menarik.
Pasti mereka pakai jilbab harusnya, tapi kita dapati pakai apa mereka? Telanjang. Iya, karena ditampakkan semua perhiasannya sama mereka. Iya, mereka all out, ya, tampil secara apa ya? Totalitas. Nah, betul, totalitas mereka, sehingga perhiasan yang harusnya ditutupi dibuka semua supaya menarik, ya, supaya rame yang ngelihat, supaya banyak yang nonton. Ya, kalau pakai jilbab yang mengurangi kecantikan, nggak menarik. Akhirnya nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengerin nyanyiannya dia. Ya, maka sekali lagi niatkan jilbab, ya, untuk mengurangi kecantikan, bukan malah semakin menambah kecantikan. Wa hadzal Qur'anul Karim yunadil mu'minat jami'an bil hijab. Dan inilah Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan wanita-wanita mukminah semuanya untuk berhijab. Berhijab itu artinya beda dengan jilbab. Kalau jilbab kain penutupnya. Adapun hijab, nah ini seperti yang ada di luar ini. Kita ada hijab antara jamaah ikhwan dengan jamaah akhwat. Ada hijab. Ya, itu penggunaannya hijab. Allah mengatakan Nabi mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaru. Hijabnya Allah adalah cahaya. Apabila tersingkap, maka semua yang ada di hadapannya akan terbakar dengan cahaya dari wajah Allah, dari hijabnya Allah itu. Tapi itu penggunaan hijab. Allah mengatakan dalam surah, ini surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, kepada banatika, kepada putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, yudnina 'alaihin min jalabibihin, supaya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah teridentifikasi. Ya, artinya supaya mereka lebih mudah teridentifikasi sebagai seorang muslimah. Ya, karena kita lihat ada orang-orang yang kita ini sampai nggak tahu ini fulan ini muslim atau bukan, karena saking hampir miripnya antara dia dengan non muslim. Ya, yang demikian itu supaya mudah dikenali, fala yu'dzain, dan ini yang kita katakan, dan agar mereka tidak diganggu, tidak dilecehkan. Nah, ini salah satu ikhtiar. Meskipun sekarang naudzubillah ada orang-orang yang punya kelainan di mana dia itu tertarik dengan wanita-wanita yang berjilbab, yang pakai pakaian syar'i, yang bercadar. Anda nggak tahu ini penyakit-penyakit seperti ini bermunculan. Ada gangguan-gangguan mental di mana dia itu lebih terangsang dengan pakaian wanita yang justru syar'i. Kok bisa? Jawabannya adalah karena sudah terbiasa dengan pakaian yang tidak syar'i. Paham jamaah? Inilah kenapa pentingnya kita menundukkan pandangan. Ya, ketika kita menundukkan pandangan, maka ada yang belum nikah ini. Banyak yang belum nikah ya. Bahaya ini. Ketika mata kita terbiasa melihat aurat wanita, ya, ketika mata seseorang terbiasa melihat aurat wanita, maka dia tidak lagi terangsang. Ya, dia tidak lagi terangsang dengan melihat aurat wanita karena sudah terbiasa. Iya, sudah kebal, sudah terbiasa. Maka mau nggak mau syahwatnya itu akan mencari hal lain yang bisa meningkatkan syahwatnya, macam-macam. Ya, karena sudah terbiasa melihat aurat wanita, maka yang belum pernah dilihat sama dia, naudzubillah, aurat laki-laki. Tuh, akhirnya jadi lebih terangsangnya kepada laki-laki. Karena sudah terbiasa dengan aurat laki-laki, maka akhirnya dia mencari lagi apa yang bisa meningkatkan syahwatnya itu, kepuasan syahwatnya itu. Karena kalau laki-laki sudah nggak berhasrat dia, karena saking sudah terbiasanya.
Cari lagi sampai pada tingkatan dia terangsang ngelihat binatang, jemaah. Ada kayak gitu. Ada. Dia terangsang melihat binatang. Naudzubillah. Nah, ini ada golongan-golongan orang-orang yang justru lebih terangsang dengan pakaian-pakaian yang syar'i. Ya, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, tapi tetap yang minimal itu adalah usaha kita. Ya, usaha kita, ikhtiar kita untuk menjaga diri kita atau wanita-wanita kaum muslimin dengan menjaga putri-putri mereka juga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa yanhallahu ta'ala al-mu'minat 'anit tabarruj was-sufur. Setelah Allah memerintahkan wanita-wanita untuk menutup dirinya dengan jilbab, kemudian Allah tegaskan lagi dengan larangan tabarruj. Ya, larangan menampakkan aurat, menampakkan perhiasan untuk menarik lawan jenis. Ya, was-sufur, dan ya berhias ketika keluar rumah, bersolek ketika keluar rumah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian, wahai wanita-wanita muslimah, jangan kalian bertabarruj, ya berdandan dengan cara menampakkan aurat, menarik lawan jenis. Bisa juga dengan parfum. Nabi SAW juga melarang. Kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin ista'tarat fa kharajat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita manapun yang pakai parfum, kemudian dia keluar rumah dan bau harumnya, agar bau harumnya tercium dengan orang-orang, ya bau harumnya tercium oleh orang-orang, maka dia zaniyah. Ya, meskipun nanti nggak boleh antum langsung menuduh. Ya, ada tetangga misalnya suka pakai parfum, langsung antum bilang, oh, itu Bu Fulanah itu pezina itu. Kok bisa? Iya, Nabi mengatakan wanita yang pakai parfum itu pezina. Nah, ini vonis umum. Ya, itu pun juga ancaman dari sisi dosanya, bukan untuk memvonis individu-individu, karena ada larangan secara khusus. Walladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilat, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina dirajam. Kok dirajam? Dicambuk. Ya, dicambuk tanpa ada bukti. Maka nggak boleh. Jadi kasusnya Aisyah itu loh. Aisyah dituduh berzina, nah itu nggak boleh sembarangan menuduh wanita berzina. Tapi kita ancamkan kepada dia boleh. Bukan menuduh, tapi kita ancamkan kepada dia. Ya, ingat contoh rokok yang sering saya sampaikan. Kita hanya bisa mengancam orang-orang yang merokok. Kita ancamkan kepada mereka bahwa merokok bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten. Tapi kita nggak punya hak, nggak berhak untuk memvonis individu-individunya dengan penyakit-penyakit tersebut. Nggak berhak kita. Ada orang merokok langsung kita vonis serangan jantung, nggak boleh. Ada orang merokok langsung divonis impoten, belum tentu. Nah, sama. Ada wanita yang pakai parfum, kita ancamkan, hati-hati. Nabi mengatakan demikian. Ya, maka jangan tabarrud berdandan. Oh, Masya Allah, sekarang wanita-wanita kalau keluar rumah luar biasa, all out dandanannya. Tapi kalau di dalam rumah, bau kompor, bau bawang, iya, terus apa? Pakaiannya juga daster bolong-bolong, gitu kan, kucel ya. Tapi kalau keluar luar biasa, ya sampai-sampai ada orang itu yang papasan sama perempuan di luar, disenyumi sama wanita itu. Dia sudah, siapa itu tadi? Anak kok disenyumi tadi? Ternyata pas sampai di rumah nggak ada istrinya. Loh, mana ini istrinya? Ditelepon. Kemana tadi? Kemana kok keluar? Iya, tadi ketemu gitu di jalan. Oh, itu kau tahu. Sampai nggak ngenali dia kalau itu bojone, pangling, saking panglingnya gitu. Dikira sopo gitu. Iya, kok disopo ambek wong wedok aku iki gitu. Sudah GR dia itu. Tibakna bojone dhewe karena saking panglingnya. Nah, ini nggak benar. Harusnya kecantikan seorang wanita itu untuk suaminya. Ya, seharusnya dia itu lebih cantik di hadapan suaminya daripada di hadapan orang-orang di luar sana.
Sebenarnya orang-orang di luar sana nggak perlu untuk mendapatkan kecantikan sedikit pun dari seorang wanita, karena kecantikan wanita mutlak milik suaminya. Ya. Namun naudzubillah, kita dapati di zaman sekarang justru kecantikan istrinya itu sudah menjadi fasilitas umum. Iya, jadi fasilitas umum, siapapun bisa menikmatinya. Dia pajang di medsos juga dengan berbagai macam pose, bahkan seaurat-auratnya juga, bahkan yang menampilkannya suaminya juga. Alhamdulillah jamaah. Karena kok bisa dicabut rasa cemburunya itu adab dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang suami tidak lagi merasa cemburu ketika istrinya, auratnya, kecantikannya dinikmati oleh laki-laki di luar sana, sama sekali nggak cemburu dia. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua kata beliau, tausiyatul auladi yaltazima kulla jinsin bilibasihil khas liyatamayyazu anil jinsil akhar. Hendaklah orang tua mendidik anak-anaknya, mewasiatkan anak-anaknya agar para anak-anak itu komitmen mengenakan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya, ya, supaya terbedakan dengan jenis kelamin yang lain. Ya, jangan dibiasakan anak laki-laki tadi, anak laki-laki pakai pakaian perempuan atau pakai aksesoris perempuan. Atau kalau masih kecil, mainan-mainan perempuan. Tuh. Mainan-mainan perempuan. Anak laki-laki dikasih Barbie. Tuh, ya Pak. Bahaya enggak? Mungkin orang-orang enggak apa-apa Ustaz masih kecil loh, jangan. Itu mainan khusus perempuan itu. Pakai Barbie, antum ngeri jamaah lihat anak laki-laki main Barbie, rambutnya disisir-sisiri, loh lah ini bahaya ini, iya kan, disisir-sisiri gini, terus habis itu masak-masakan, ya kan, anak laki-laki main masak-masakan gitu. Nah ini jangan, harus komitmen membedakan permainan laki-laki dengan permainan perempuan. Apa mainannya laki-laki? Kalau sekarang mainnya ini semua. Kalau dulu zaman kita apa? Oh ya, kalau mainan yang ini motor-motoran, mobil-mobilan. Enggak, kalau permainan-permainan yang fisik, main bola. Ya, pati lele, tekong-tekongan apa mana. Kalau anak perempuan main bukan apa? Bekel ya. Ya, main bekel. Itu kan mainan khas anak perempuan dulu kan? Ada anak laki-laki main gitu juga, itu bahaya juga itu dia. Anak laki-laki main bekel gitu. Atau apa itu yang dakon perempuan ya? Ya situlah pokoknya lah. Sekarang sudah punah kayaknya mainan-mainan gitu itu. Selain pakaian juga tadi, wa ay yabta'idu an libasil ajanib wa azyaihim kalbamtal abdid. Kata beliau, dan hendaklah anak laki-laki atau anak-anak kita dijauhkan dari pakaian-pakaian yang asing buat mereka, seperti menggunakan pakaian atau celana yang ketat. Apa namanya itu? Legging, ya, pakai pakaian celana yang ketat. Ya, kecuali kalau memang kebutuhan di rumah. Kalau di rumah sama suami itu pakai apa wae nggak apa-apa. Ya, kalau sama suami di rumah, kalau apa wanita ya maksudnya. Tapi kalau untuk di luar enggak, ada pakaian khusus. Ya, terlebih lagi anak-anak juga diperhatikan. Wa ghairi dzalik minal adat ad-dharrah. Atau hal-hal lain, pakaian-pakaian lain yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang membahayakan. Fafil hadits sahih, di dalam hadits yang sahih Nabi mengatakan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Wala'ana al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Dan Nabi juga melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita, yang mukhannats banci, atau wanita-wanita yang menjadi laki-laki. Jadi bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu menyerupai, meskipun tidak sampai pada taraf
ya jadi banci gitu, enggak. Tapi sudah menyerupai dalam artian sifat-sifatnya, gerakan-gerakannya, perangai-perangainya. Ustadz, kalau dia ini mau dari kecil, ada orang-orang yang itu sudah sifatnya dia dari kecil, memang bawaan dari lahir tuh, ada yang nyalakan takdir. Memang itu bawaan dari lahir, memang dia itu gemulai gitu, bawaan dari lahir memang kayak gitu. Berarti itu adalah suatu penyimpangan. Maka berarti dibiasakan dan diobati, dicegah. Jangan terus diberikan kelumrahan, dijadikan hal yang lumrah. Biarkan wajar, memang dia itu kayak gitu dari kecil, terus dijarno. Enggak. Kalau kau tahu itu adalah penyimpangan, kelainan, maka harusnya diobati. Harusnya diobati. Sama kayak LGBT. Ada seorang laki-laki sukanya itu tertariknya sama laki-laki. Kata dia, ini saya sudah dari kecil, gak ada yang ngajari, gak ada yang mempengaruhi saya. Ya memang bawaan dari kecil, saya gak ada ketertarikan dengan wanita, saya justru tertarik dengan laki-laki. Terus gimana? Apa dibiarkan gara-gara sudah itu bawaan dari lahir? Apa gitu? Kalau tahu-tahu itu cacat dari lahir, maka harus ada upaya untuk memperbaiki. Sebagaimana kalau misalnya ada orang, ya mohon maaf, dari lahir cacat, sombing misalnya bibirnya, apa terus dengan alasan dari lahir wes sombing memang, ya wes jarno, loh bisa kok diobati, ada sekarang teknologi operasinya. Pak maksudnya ya? Sama seperti tadi. Betul, kalaupun itu memang bawaan dari lahir, ada orang yang sukanya sama laki-laki, tidak ada ketertarikan sama wanita, obatono sakno ini, kesian, diobati. Ya bukan malah dibiarkan, nggak apa-apa, ini sudah bawaan lahir, didukung malahan, enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, maka yang banyak seperti ini tuh orang-orang kafir yang menormalisasi, ya menormalisasi LGBT, menormalisasi perilaku-perilaku yang menyimpang ini adalah orang-orang kafir. Karena tadi mereka menganggap bahwasanya namanya orientasi seksual yaitu pribadi masing-masing. Ya, nggak perlu orang lain ikut campur orientasi seksualnya itu. Maka kita katakan iya itu pribadimu. Tapi yang jadi masalah itu adalah kau menularkannya kepada orang lain. Kan gitu kan? Kau menularkannya kepada orang lain. Itu yang tidak kita inginkan. Kenapa? Kita sangat keras menentang LGBT dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Ya karena memang demikian. Di dalam agama kita tidak boleh seseorang diam terhadap kemungkaran. Ketika dia tahu itu kemungkaran dan dia diam, maka dia termasuk di antara orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ya, meskipun kalau ada orang-orang yang jatuh dalam perilaku-perilaku yang demikian, ya, dan dia memang ingin untuk kembali ke jalan yang benar, maka kita bantu. Mungkin ada psikolog atau apalah, nggak tahu, anak juga nggak pernah pengobatannya gimana, nggak pernah tahu. Dia apa kan? Ada rehabnya ya? Ada rehabnya ya? Buat orang-orang yang suka sesama jenis gitu itu ada rehabnya ya? Nah ada orang banci pingin tobat. Seorang banci pingin tobat, saya mau tobat ya, pinjemmu kena dong. No podo wae lah. Apa maksudnya? Dia pengen tobat, saya mau tobat kepada Allah, saya ingin ke masjid, saya ingin ingin sholat, saya mau tobat kepada Allah. Ya, pinjemmu kena aja. Iya banci dia. Iya. Banci mau tobat, pinjemmu kena. Berarti masih belum. Banci itu ada yang kelak-kelakian jasa. Nggak, ini kalau banci ini berarti memang dia sudah ini merubah. Ya, sudah merubah dirinya. Ya, entah mungkin di payudaranya, mungkin dioperasi atau wajahnya. Dari laki tuh. Apa? Dari laki. Kalau yang tadi itu sudah laki tapi gemulai dia.
tulang lunak. Ya, ini sudah banci, pingin tobat, pinjemu kena. Ya, ini durung tobat berarti saya. Tapi ini jamaah penting bagi kita. Apalagi baru tadi sore ini kita dikasih tahu ada kasus pelecehan seksual anak-anak kecil masih TK ya di daerah kita itu. Nggak tahu pelakunya sudah ketangkep apa belum. Alhamdulillah. Ini semakin mengkhawatirkan anak-anak kita agar dijaga dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Orang tua punya power di sini. Ya, orang tua punya power untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya. Maka gunakan power ini buat keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita punya power, kita punya kuasa untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ya, dengan tangan maksudnya nggak harus mukul ya, enggak. Maka gunakan power itu. Jangan menganut pemahaman biarkan masing-masing Ustadz. Saya nggak mengekang anak saya. Biarkan anak saya memilih jalan hidupnya. Loh. Ada orang-orang tua kayak gitu. Katanya memang itu orang tua zaman sekarang kayak gitu. Sampai urusan agama juga katanya saya biarkan anak saya memilih agamanya. Ya, saya tidak memaksa dia untuk Islam. Naudzubillah, gimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya. Tapi wallahu a'lam. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang bab ini, fadhol. Ya. Ada teman yang sudah ngaji sunnah, dulunya dia terjebak kepada suka laki-laki, sehingga dia berperan sebagai perempuan. Setelah ngaji sunnah, alhamdulillah sudah tobat, Ustaz. Tapi beberapa waktu, Ustaz, misalkan ketika ada benda jatuh, dikageti, gaya perempuannya muncul. Nah, ini gimana, Pak? Dia sampai curhat ke saya, Mas Bupis, gimana cara saya ini? Yo coba lo, berubah ke belakang kok. Anu tak latah tak? Latahnya, Ustaz, tadi gaya perempuannya muncul, kan? Ana pernah baca artikel, latah ini nggak ada istilah medisnya coba. Di luar negeri itu nggak ada. Apa? Antum tahu latah itu? Bahasa Inggrisnya. Maka latah itu bukan penyakit sebenarnya. Kebiasaan. Iya. Dari kebiasaan latah itu. Nggak ada. Kalau di luar negeri apa penyakit? Apa namanya latah itu? Saya cari-cari, nggak ada namanya latah itu. Dan bahkan mereka nggak mengenal. Di luar negeri nggak mengenal latah itu. Copot copot gitu. Iya. Saya pernah salah masuk ruangan itu di rumah sakit itu. Saya masuk ruangan yang salah. Kemudian pasiennya ada pasien di situ ngelihat saya tuh latah. Jenggot gitu langsung gitu. Itu wallahu a'lam disengaja atau tidak. Kadang ada orang memang sengaja supaya untuk nge-branding dirinya itu biar lucu, dia latah-latahan seperti itu. Kalau teman saya ini ya, Ustaz, latahnya itu sambil gerak-geriknya perempuan, Ustaz, kayak gini, muncul kembali, Ustaz. Tapi kalau aktivitas normal biasa. Nah, dikembalikan kepada dia. Kalau memang itu adalah ketidaksengajaan, maka insya Allah dimaafkan. Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami dari apa-apa yang kami lakukan secara salah, keliru, ketergelinciran atau ketidaksengajaan, maka diampuni insya Allah. Tapi kalau itu dibuat-buat, ya tetap masuk dalam ancaman hadis tadi, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Ya, maka dibiasakan, ya, terus dibiasakan, diupayakan semampu dia. Ya, mungkin karena memang sudah bertahun-tahun, ya, karena memang sudah bertahun-tahun menghilangkan kebiasaan susah, ya sudah. Tapi harus ada upaya dia. Apa? Hal-hal yang bisa mengembalikan kejantanannya. Enggak, bukan kayak misalnya dikasih challenge, dikasih terapi apa gitu yang bisa mengembalikan kejantanan. Naik kuda. Masa naik kuda? Yang nggak pernah naik kuda diragukan jantannya itu. Panco yang banci ada. Nah, ada. Saat itu orang bajingan kan.
Dan kita zaman sekarang luar biasa fitnahnya banci-banci ini. Hampir tidak ada bedanya dengan wanita, bahkan lebih cantik daripada wanita. Teknologi operasi-operasi sekarang ini. Iya. Kalau dulu mungkin masih ada sisi apanya ya? Masih kelihatan laki-lakinya gitu loh. Seorang banci itu masih kelihatan laki-lakinya itu, entah dari badannya atau dari bentuk wajahnya, posturnya, dari suaranya. Ya, tapi kalau sekarang hilang, lakinya habis. Ya, bahasa kita lakinya itu habis. Ya, naudzubillah, fitnah yang luar biasa. Ustaz, jika suami anak punya bisnis usaha sendiri di rumah yang ada pegawai laki-lakinya, dan sebagai seorang istri dan punya anak perempuan baligh, perlukah untuk membelikan tempat tinggal baru jika mampu, karena untuk menjaga privasi seorang istri dan anak? Iya, ada laki-laki asing di dalam rumah nggak boleh, meskipun itu pegawai ya, karena seorang wanita harusnya tidak boleh bersama dengan laki-laki asing yang non mahram di dalam rumahnya. Jangankan sama laki-laki asing, sama iparnya sendiri saja dilarang di dalam Islam. Ya, dilarang di dalam Islam. Ya, nggak benar ini, bahaya ini. Kalau di luar masih terpisah. Gimana? Seperti tempat anak masih boleh kan di luar, kegiatannya di luar. Enggak, ini di rumah. Iya, misalnya di rumah tapi di teras kayak di mobil kayak gitu. Oh, aktivitasnya di luar. Iya, bagian luar. Iya. Masih anu kan. Ya, nggak masalah, sama kayak tukang ya. Tapi ini pegawai yang memang kalau dilihat dari pertanyaannya ini riwa-riwi rumah dia, ya keluar masuk rumah. Kalau nggak di rumah di kantor gimana? Apanya? Laki-laki. Kalau kantor sama seperti tempat-tempat umum pada lainnya, memang nggak bisa dihindari. Jadi bisa mungkin disekat ya. Iya, nggak bisa dihindari. Sama seperti pasar, ya kan, nggak bisa dihindari. Sama seperti jalan. Gimana kalau jalan dibedakan laki-laki sama perempuan, juga nggak mungkin. Ya, dihukumi seperti itu. Tapi ini yang jadi masalah di dalam rumah, di mana rumah ini adalah tempatnya seorang istri. Tempat yang terbaik bagi seorang wanita adalah di rumah. Bahkan sholat terbaik seorang wanita di rumah. Tapi kalau di rumah ada laki-laki asing seperti ini, nggak benar. Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya siapa wanita yang terbaik, allati idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka fi maliha wa farjiha. Kata Nabi, istri yang terbaik adalah ketika kau memandang maka dia menyenangkan hatimu. Nah, itu tadi, jangan pakai daster bolong-bolong atau baunya lebus gitu. Yaitu istri yang ketika kau lihat kau senang, ketika kau perintahkan dia taat, dan ketika kau tinggal, ini poinnya, ketika kau tinggal dia, maka dia menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya. Maka segala jalan yang menyebabkan hal itu ditutup. Ya, salah satunya adalah dengan tadi, istri tidak boleh memasukkan lelaki asing ke dalam rumahnya. Bahkan iparnya sendiri nggak boleh. Tapi di negeri kita itu ada stigma gini ya, yang boleh dianggap tabu, yang nggak boleh malah dianggap lumrah. Contoh kayak tadi, istri sama iparnya ya, istri sama iparnya mungkin di dalam rumah berdua ngobrol-ngobrol ya, dianggap apa? Biasa, lumrah ya, dianggap hal yang biasa. Sedangkan seorang laki-laki ketika menikah dengan sepupunya, diapakan? Dicela. Apa sih kok rabi ambek sepupu dewe, nikah sama sepupu sendiri? Padahal apa hukumnya? Boleh menikah sama sepupu sendiri, karena stigma kita menganggap sepupu itu mahram. Iya, seperti saudara, dianggap seperti saudara. Sehingga saya punya teman itu, ya, Masya Allah, kemana-mana boncengan sama sepupunya, bahkan ketika safar nginep hotel ya sama sepupunya ya, karena dianggap sudah seperti saudara, kata dia.
Ini nggak benar. Wallahu a'lam. Ya. Ini dalam rangka menjaga fitrah perempuan, apakah boleh perempuan itu karena dari kecil karena itu kayak bela diri? Sudah. Oh, ya. Wallahu a'lam, anak pernah tahu fatwa dari para ulama tentang hukum seorang wanita ikut bela diri. Anak nggak pernah tahu fatwa dari para ulama wanita-wanita yang ikut mungkin latihan-latihan bela diri ini. Kalau dari sisi manfaat, iya, ya seorang wanita perlu untuk membela dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi kalau dari sisi apakah dengan bela diri itu kemudian akhirnya menjadikan fitrahnya berubah, ya kan, menjadikan fitrahnya berubah, yang harusnya dia ini feminim, akhirnya gara-gara ikut bela diri akhirnya jadi maskulin, ya, akhirnya jadi maskulin. Kalau ngomong itu tegas, ya, dibentak-bentak gitu. Kenapa? Karena sudah kebiasaan ikut bela diri gitu, atau biasa ikut latihan militer gitu misalnya. Jadi kalau ngomong itu tegas gitu. Wallahu a'lam, apakah itu merubah fitrahnya atau enggak? Wallahu a'lam hukumnya. Anak nggak pernah tahu ada fatwa ulama yang melarang. Wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa ditanyakan. Tapi ini kan, saya pernah memperhatikan itu ada yang ini teman saya sendiri yang agak mulai itu kemudian jadi bela diri, sifat mulai itu sendiri. Jadi maskulin. Juga yang perempuan yang ekstrim ikut bela diri itu jadi tomboy. Nah, itu gimana? Anak nggak tahu apakah memang ada korelasinya. Apakah memang ada korelasinya antara bela diri dengan bisa merubah, ya, bisa merubah orientasi, bisa merubah fitrah seseorang tadi itu dari yang maskulin jadi feminin atau feminin jadi maskulin. Wallahu a'lam. Malah kita dapati ada sebagian perempuan yang ikut bukan basket, nge-gym. Tapi nggak tahu apakah cuma sekedar berotot itu menghilangkan femininnya. Artinya apakah sifat-sifatnya dia menjadi seperti laki-laki? Apa cuman badannya saja yang berotot, tapi kalau ngomong ya tetap sama seperti perempuan. Kalau pakaian ya sama seperti perempuan. Kalau cuma sebatas itu ya nggak ada masalah. Apalagi untuk kebutuhan fisik, untuk olahraga. Ya, tapi kalau ternyata sangat erat kaitannya ketika seorang fitness nge-gym, itu bisa sampai merubah fitrahnya dia sehingga femininnya hilang jadi maskulin. Dilihat-lihat perempuan ini yang nge-gym, kok sekarang kok sekarang pakaiannya tuh suka pakaian-pakaian laki, ya, kemudian kendaraannya ganti kendaraan laki. Nah, kalau memang ada korelasinya di situ ya sebaiknya enggak. Tapi kalau hanya cuman sebatas nge-gym saja, iya, untuk kebugaran, kesehatan, nggak masalah, hukumnya secara asal mubah. Wallahu a'lam. Anak nggak tahu korelasinya gimana, nggak tahu. Siapa tadi? Antum? Nggak jadi. Yang nyata ya di kampung dulu, dia itu agak banci-banci gitu kan, kata bapaknya dimasukkan ke admin SMA. Ya, awalnya nangis dia. Iya. Lama-lama Pasti. suaranya, ininya. Jadi jantan maskulin ya. Nah, kalau itu kan ada korelasinya. Jadi latihan-latihan militer seperti itu, pendidikan militer seperti itu bisa merubah dari yang semula gemulai menjadi maskulin. Nah, nggak tahu nge-gym kayak gitu itu apa memang ada korelasinya. Biasanya komunitasnya, Pak. Nah, ya itu benar, bisa jadi itu memang circle-nya dia. Loh, berapa banyak jamaah orang yang nge-gym laki-laki ya, kita dapat di beberapa cerita dari teman-teman ini. Justru di tempat-tempat gym fitness itu menjadi sarangnya homo, sarangnya gay.
awalnya nge-gym hanya untuk kesehatan kebugaran, karena circle-nya seperti itu, berubah orientasinya dia. Loh, apakah gara-gara alat gymnya? Enggak, gara-gara circle-nya, komunitasnya. Nah, itu bisa jadi. Maka nggak bisa kita mengharamkan gymnya secara mutlak hanya gara-gara ada oknum yang berubah dari yang maskulin jadi feminim atau sebaliknya. Nggak bisa kalau kita katakan itu gara-gara gymnya. Enggak, yang lebih tepat memang circle-nya itu, komunitasnya. Wallahu a'lam. Cukup? Apa? Lanjut? Lanjut. Kalau pembantu perempuan gimana? Ya, pembantu perempuan ya harus harus ada apa namanya, pembatas. Kayak misalnya kalau di sana memang ada laki-lakinya di dalam rumah tersebut, maka pembantu hanya sebatas bekerja sesuai dengan desk job-nya dia, namun dengan pakaian-pakaian yang tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang ada di dalam sana. Tetap harus diperhatikan mungkin jam kerjanya dia. Wallahu a'lam. Kan kalau yang laki-laki yang sebaliknya tadi ya, yang laki-laki yang berada di dalam itu lebih rentan, lebih bahaya daripada wanita yang ada di dalam. Terlebih seorang laki-laki, seorang suami misalnya, meskipun ada kasus bersama pembantu misalnya, tapi toh di situ masih ada keluarganya dia, masih ada keluarganya dia. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, al-akhlak wal adab, akhlak-akhlak dan adab-adab. Kata beliau, nu'awwidu tifla isti'mal al-yad al-yumna fil akhdi wal ata wal akli wasyarb wasyurbi. Kata beliau, kita melatih, membiasakan anak-anak kita isti'mal yadil yumna, untuk menggunakan tangan kanan untuk mengambil sesuatu, untuk memegang sesuatu, atau untuk makan, untuk minum, dibiasakan dengan tangan kanan. Jangan malah ada anak-anak yang cenderung kidal, ya cenderung kidal, dia megang ini sudah kidal, masih kecil ini padahal kita biarkan dia, nggak apa-apa, karena anak kidal ini istimewa, langka, ya. Jangan, ya, langsung suruh ganti pakai tangan kanan. Susah pakai tangan kanan, latih bisa, ya, dilatih terus. Enggak, lebih enak tangan kiri, latih bisa. Ya kecuali kalau memang cacat, iya, tangan kanannya mungkin patah, atau tangan kanannya buntung, ya gimana lagi. Tapi anak harus dibiasakan wal kitabah wad diyafah, ya, untuk menulis, ya, dan juga untuk bersalaman misalnya, wa ta'limihi at-tasmiyah awwala kulli amalin. Kemudian mengajarkan kepada anak setiap kali mau beraktivitas, ajarkan untuk mengucapkan bismillah. Jadi tasmiyah, bukan basmalah. Apa bedanya tasmiyah sama basmalah? Tasmiyah bismillah tok, ya tidak pakai tok. Ya, basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernah kita sampaikan kalau nggak salah, atau di sini atau tempat lainnya, bahwasanya tasmiyah atau kebanyakan itu tasmiyah. Yang basmalah itu di dua tempat. Ada yang tahu basmalah itu di mana dan di mana? Menulis surat dan membaca Al-Quran. Selain itu tasmiyah semuanya. Antum keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, enggak. Nabi ngajarkannya cuman bismillah, ya sudah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan lebih lengkap, lebih bagus, Ustaz. Enggak, lebih mencocoki Nabi, itu yang lebih bagus, ya. Kemudian ketika berhubungan, bismillahi Allahumma jannibna asyaiton wa jannib asyaiton ma razaqtana. Nah, ini kok banyak. Enggak. Mereka menikah.
Banyak yang belum nikah. Belum nikah lagi maksudnya. Kemudian kata beliau, khususan at-ta'am wasyarab wa an yakuna qa'idan. Ya, terlebih lagi, lebih khusus lagi, diajarkan basmalah, diajarkan tasmiyah ketika makan dan minum, dan diajarkan kepada mereka untuk duduk. Wa an yakula alhamdulillah indal intiha, dan mengajarkan kepada mereka mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan dan selesai minum. Bukan apa itu? Tidak, bukan. Tidak, kalau di awal makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidak, ajarkan bismillah. Kata Nabi, ya gulam sammillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah ketika makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu. Ya, tidak ada doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau doa selesai makan, yang dulu diajarkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ada doa yang lebih mirip dengan itu. Apa? Ada yang tahu? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan minuman ini tanpa ada daya dan upaya kekuatan dariku. Artinya itu murni pemberian dari Allah. Ya, min ghairi haulin minni, tanpa ada upaya dariku, wala quwwah, dan tanpa ada kekuatan dariku. Wala quwwah itu bukan dudu loh ya. Wala quwwah, tanpa dudu, tanpa kuah, bukan. Kemudian yang kedua, ta'widul walad an-nadhafah. Kata beliau, yang kedua, membiasakan anak-anak untuk selalu bersih. Ya, membiasakan anak-anak untuk selalu bersih, seperti cuci tangan misalnya. Kalau habis dari luar, ya mau ngambil makanan, cuci tangan dulu, dibiasakan anak-anak. Kemudian fayaqusu atfarahu, anak-anak dibiasakan untuk memotong kuku-kukunya. Ya, apalagi ada anak-anak itu kukunya wireng-wireng di sana. Banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Ya. Dan anak-anak kalau nggak dididik, dia biasa-biasa saja dengan kuku yang hitam seperti itu. Maka diajarkan bahwa itu banyak kotorannya, banyak virusnya, banyak bakterinya, maka harus dipotong. Ya, sehingga anak itu terbiasa bersih. Tapi meskipun gitu juga nggak terlalu jangan terlalu jangan terlalu ketat gitu. Ya, sampai beli mikroskop. Ya. Habis anak cuci tangan dilihat di mikroskop, oh masih ada bakterinya, dicuci lagi gitu. Enggak sampai terlalu gitulah. Ya biasa saja. Wa yughassilu yadayhi qabla ta'am wa ba'dahu. Ini tadi, mencuci tangan sebelum makan dan setelahnya. Wa ta'limuhu al-istinja wa akhdhul waraq ba'dal bauli liyamsahahu awil ghusli bil ma'i litasihha salatahu aw salatuhu wala yanjas libasahu aw libasuhu. Mendidik anak-anak untuk istinja, cebok. Ya diajarkan, ya mungkin kalau sudah usia yang bisa diajarkan cebok, ajarkan cebok anak-anak itu. Atau mungkin ajarkan bagaimana kalau misalnya tidak ada air. Kalau zaman sekarang mungkin pakai tisu. Ya. Atau kalau ada air maka pakai air ceboknya. Ya, supaya sholatnya sah. Ajarkan kepada anak, kalau kau masalah kencing tidak beres nyucinya, bersihkannya, maka dampaknya nanti sholatmu tidak sah. Nah, ada yang tahu dalilnya apa itu? Nah, ini ada hadiah ini. Apa? Yang besar. Antum sudah punya antum ini. 6, yaitu orang yang Nabi SAW melewati 2 kuburan yang disiksa 2 penghuni kubur ini. Kata Nabi, la yu'adzabani fi kabirin. 2 orang ini disiksa bukan karena dosa besar. Yang pertama adalah fa amma fa kana la yastanzihu min baulihi.
Yang pertama ini, dia tidak bersih ketika selesai buang air kecil. Ringan, sepele, tapi kenapa kok bisa sampai membawa kepada siksa kubur? Karena gara-gara kencing yang tidak bersih itu bisa menyebabkan sholatnya yang tidak sah, sholatnya yang rusak, atau pakaiannya yang najis. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, wa anna talattaf fi nushan lahum sirran, dan hendaklah kita berlemah lembut kepada anak-anak ketika menasihati mereka, ya, yaitu kita memberikan nasihat kepada mereka, kalau bisa tidak di hadapan teman-temannya, tidak kita permalukan dia di hadapan orang banyak, ya, tapi kita nasihati dia secara sembunyi-sembunyi. Wa alla nufdihahum in akhtau, dan juga kita tidak membuka aib-aibnya, ya, membuka kesalahan-kesalahan dia di hadapan teman-temannya. Artinya ada orang-orang tua itu yang kalau marahi anaknya itu dipermalukan di hadapan teman-temannya. Nah, ini pendidikan yang keliru, kata beliau. Fa in asarru 'alal inad taraknal kalam ma'ahum thalathata ayyam wala nazid. Kalau dia setelah dinasehati, diperingatkan, dimarahi, tetap dalam kekeliruannya, tetap dalam kesalahannya, maka kita tidak mengajaknya bicara selama 3 hari dan tidak boleh lebih dari itu, sebagai bentuk hukuman kepada mereka, ya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, amarul aulad bisukut indal adan, atau amrul aulad bisukuti indal adan. Di antara pendidikan kepada anak adalah yaitu memerintahkan mereka untuk sukut, untuk diam ketika adzan berkumandang. Ya, ketika adzan berkumandang, untuk menghentikan aktivitas mendengarkan adzan, demi untuk mendengarkan adzan. Entah ketika ngobrol, atau mungkin ketika dia lagi nonton nonton TV atau HP, main HP, ya, maka suruh hentikan semua aktivitasnya untuk mendengarkan adzan. Wa ijabatil muadzin, nah, untuk menjawab muadzin tersebut, bimithli ma yaqul, seperti yang diucapkan oleh muadzin itu. Ya, kecuali tadi hayya 'alas shalah tidak dijawab dengan seperti muadzin, tapi dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Masuk makan. Hah? Makan. Pas lagi makan. Kalau ketika lagi makan, kalau memang itu bukan hal yang menyulitkan orang yang sedang mengunyah makan, karena dikhawatirkan nanti keselak, ya, dikhawatirkan nanti dia tertelan dan yang lainnya, maka iya dijawab. Enggak, maksudnya stop juga. Dengar adzan. Stop makannya. Enggak, boleh dia lanjut untuk terus adzan. Dia lanjut terus untuk adzan, lanjut terus untuk makan, nggak masalah. Cuman kalau dia bisa menjawab bisa menjawab adzan tersebut tanpa mengganggu makannya tadi, maka nggak apa-apa. Dia jawab adzan tersebut. Kemudian tsummas sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'aul wasilah. Setelah adzan, anak diajarkan dengan doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah, dan seterusnya. Yang kelima, an naj'ala likulli waladin firasyan mustaqillan idza amkan, wa illa falihafan mustaqillan, wal afdal takhsisu ghurfatin lil banat wa ghurfatin lil banin, wa dzalika hifdhan li akhlaqihim wa sihhatihim. Ini tadi sudah kita singgung. Hendaklah orang tua itu memisahkan antara tempat tidur anak laki-laki, atau bahkan memisahkan tempat tidur dia dengan anaknya kalau sudah memungkinkan untuk dipisahkan. Nyatanya bukan terus anak masih usia 1 tahun, masih nyusu ibunya, dipisah, dibikinkan kamar sendiri di atas misalnya, ya, ibu sama bapaknya di bawah, harus pisah sama anaknya. Enggak. Kalau sudah memungkinkan, usia berapa kira-kira anak bisa ditinggal punya kamar sendiri? 7 tahun. Masa? 5 tahun bisa. Memang jangan ngajari anak cengeng. 5 tahun, 4 tahun sudah suruh anu sendiri, kamar sendiri. Ojo ganggu abi sama mama. Ya, kamar sendiri.
kalau memungkinkan. Ya. Maka kalau tidak memungkinkan, kata beliau, maka atau tadi dipisahkan antara saudara laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau bisa dipisahkan kamar, kalau mungkin rumahnya cukup besar, bisa dipisahkan kamar. Atau kalau tidak, dipisahkan tempat tidurnya, meskipun masih satu ruangan. Ya, ini maksud kata beliau, dipisahkan selimutnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, maka yang afdol mengkhususkan kamar untuk anak perempuan dan mengkhususkan kamar untuk anak laki-laki. Yang demikian itu lebih menjaga akhlaknya. Nah, supaya yang laki-laki tidak terpengaruh dengan yang perempuan dan yang perempuan tidak terpengaruh dengan laki-laki, dan supaya aurat mereka lebih terjaga. Ya, supaya aurat mereka lebih terjaga. Dan ada anak laki-laki itu, aurat wanita itu baru pertama kali dia ketahui dari saudarinya sendiri. Ya, dia baru tahu bentuk aurat perempuan itu dari saudarinya. Ya. Nah, maka bahaya kalau dibiarkan, nanti bisa ada ketertarikan sama saudarinya, wah, maka dipisah. Kemudian yang keenam, ta'widuhu alla yarmi al-awsakha fit tariq wa an yarfa ma yu'dhi anhu. Mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa hadisnya? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Mari antum ini. Sudah antum, yang lain. Betul. Iman yang paling rendah adalah Iman paling rendah menyingkirkan. Sebelumnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah syahadat, dua kali Nah. mengucapkan dosa syahadat. Yang paling rendah Membuang duri Nah. dari jalan. menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu tingkatan iman yang paling tinggi. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan kemudian yang ketujuh, at-tahdhir min rifaqis suq atau min rifaqis suq wa muraqabatuhum minal wuqufi fi syawari'. Ya. Memperingatkan anak-anak dari kawan-kawan yang jelek, dari teman-teman yang buruk, dan juga mengawasi mereka dan melarang mereka minal wuquf fi syawari', dari nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini penting jamaah, karena as-sahib sahib, teman itu menarik, dan teman itu pasti mewarnai anak kita. Maka kita harus mengawasi, nak kamu itu temenan sama siapa? Coba kadang-kadang mungkin ajak ke rumah, nak coba ajak ke rumah teman-temanmu, sahabatmu itu. Ternyata datang ke rumah anak naudzubillah. Ini koncoan ini. Modelannya kayak gini temennya. Maka diperingatkan kemudian anak, jangan kau berteman dengan fulan, jangan kau berteman dengan fulan, karena fulan ini suka misuan misalnya, kalau anak kecil ya, karena fulan ini omongannya kotor, omongannya itu suka omongan-omongan yang porno gitu misalnya. Diperingatkan anak, jangan berteman dengan ini, jangan. Kalau nanti kau masih berteman dengan ini, awas, gak usah pulang ke rumah kau. Nah, ini namanya tahdzir, memperingatkan anak. Ya, maka boleh mengajarkan anak tahdzir seperti ini, boleh. Jangan kemudian ada orang-orang di luar sana nggak boleh mengajarkan anak kecil tahdzir. Ya apa anak kecil nggak diajarkan tahdzir? Kalau masalah kawan yang tadi, anak kecil diperingatkan jangan kau berkawan dengan fulan, jangan kau berkawan dengan fulan, maka lebih layak anak kecil tadi, anak kita diperingatkan untuk tidak ngaji dengan ahlul bid'ah. Mana yang lebih jelek? Temannya dia yang suka misu atau ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah. Ya, maka diajarkan kepada anak, nak kau jangan datang ke ceramahnya fulan. Ya, jangan kau dengerin ini fulan. Kalau anaknya mungkin suka sobo masjid, jangan bangga dulu. Alhamdulillah, konco-koncoe teman-temannya anak saya itu, iya, anak-anak yang rajin ke masjid, rajin taklim. Ya, tenang hati saya. Loh, sik ta, ngaji ini nang sopo dhisik. Jangan terus sobo masjid langsung seneng, ngajinya ke siapa dulu? Oh, ternyata ngajinya sama ahli bid'ah. Ya. Nah, ini lebih bahaya daripada yang nongkrong-nongkrong itu. Ya, lebih bahaya daripada yang nongkrong-nongkrong, ngaji bersama ahli bid'ah. Berapa banyak orang tua yang kaget, dulunya bangga sama anaknya,
karena lebih mendalami agama katanya, rajin ikut taklim. Ternyata anaknya tahu-tahu terlibat aksi teroris ini. Saya punya teman itu, mungkin tahun berapa, ada mungkin 10 tahun lebih viral dia, gabung dengan ISIS. Ya, gabung dengan ISIS. Orang tuanya kaget, nggak nyangka. Saya kira selama ini dia itu belajar agama dengan baik. Ya tahu-tahu dia gabung dengan ISIS. Mati sekarang sudah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-8, at-taslim 'alal aulad fil baiti wasyari' was-saffi bi lafdhis salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan kepada anak mengucapkan salam ketika masuk rumah, ketika bertemu di jalan, ya, kemudian untuk berjabat tangan ya dengan lafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajarkan anak. Ya, misalnya kalau kita lihat anak masuk rumah nggak mengucapkan salam, balik. Dulu kita diajarin gitu sama orang tua. Masuk langsung nyelonong gitu, balik. Kebelet ini enggak balik. Hatta kebelet kayak apa balik, salam. Ya, masuk, assalamualaikum. Wis sana. Ya, diajarkan. Tausiyatul walad bil ihsan ilal jiran wa adami idzaihim. Mengajarkan kepada anak untuk berbuat baik sama tetangga dan mengajarkan kepada mereka untuk tidak boleh mengganggu tetangga. Nah, ini saya nggak tahu orang-orang yang sekarang kelakuannya ini suka mengganggu tetangga dengan sound horeg. Tahu sound horeg? Nah, ini mungkin dari kecil nggak dididik sama orang tuanya untuk menghormati tetangga. Itu kalau sound horeg yang ini ya, yang festival ya. Ada sound horeg kecil-kecilan, yaitu dia setel musik kenceng-kenceng. Ya, nyetel musik kenceng-kenceng. Apalagi kalau mungkin sudah hari Minggu ya, mungkin di beberapa tempat itu, nah ini waktunya kita mengganggu tetangga ini. Ya, nyetel musik kenceng-kenceng. Nah, ini tidak diajarkan poin ini oleh orang tuanya. Ya, mengganggu tetangga. Nggak boleh, haram. Kalau dia terdolimi, entah dia mungkin karena lagi sakit, dia butuh istirahat, terganggu dengan suara-suara tersebut, maka dia posisinya sebagai madlum yang terdolimi. Dia angkat tangan berdoa kepada Allah, mendoakan keburukan untuk yang mengganggu tadi, selesai, kelar. Nah, buat Anda yang terdolimi, nah, manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Karena doa kata Nabi, wattaqi da'watal madlum fa innahu ya laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada pembatas. Tab yang terakhir sebelum kita tutup, ta'widul walad ikramud dhaif wa ihtiramuhu wa taqdimud diyafati lahum. Ya, mengajarkan kepada anak untuk menghormati tamu yang datang, memuliakan tamu, dan juga memberikan kepada tamu tersebut suguhan, ya, hidangan makanan. Apalagi kalau tamunya itu adalah keluarga. Jadi ini untuk juga memperkenalkan anak kita dengan karib kerabatnya, sehingga dia bisa silaturahim. Jangan kemudian kalau kita ini bapak-bapak ada tamu ya, terus kemudian anaknya datang ke ruang tamu, sana, main sana di dalam sana loh, jangan ganggu bapak. Jangan, kenalkan kepada tamunya ini tadi siapa. Nah, ini nak, salim dulu. Nah, ini kenalkan kepada dia, ini saudaranya ayah, ya, saudaranya ayah lain ibu, misalnya, gitu kan. Nah, dulu bapak nikah banyak, gitu. Loh, iya masih karib kerabat bukan? Masih karib kerabat, kenalkan. Ya, salim dulu, ini. Ya, berapa banyak anak-anak tidak diajarkan, tidak dikenalkan kepada keluarganya, sehingga akhirnya apa istilah kita? Kepaten obor, nggak kenal. Ini mama baru, boleh? Gimana? Sini, ini mama baru. Ya, ikut. Ini nak kenalin sama mama baru. Tapi jawab, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.